Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak keren kelas 4B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Kamu bisa melihat ke belakang ya. Kalau kamu kangen sama sekolah, kamu bisa lihat di belakang di sini. Di sini ada pojok baca. Jika nanti kamu tetap buka, kamu akan menemukan yang seperti ini, pojok bacanya. Oke? Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang budaya Banyumas. Nah, budaya Banyumas, tata krama di sekolah. Sesuai dengan background belakangnya Bu Fitri, tata krama di sekolah. Meskipun sekarang ini pandemi COVID-19, kamu tetap harus mengetahui apa saja tata krama di sekolah. Untuk kompetensi dasarnya bisa kamu baca di bawah, ada 3.1 dan 4.1. Ini merupakan rangkuman materi budaya Banyumas kelas 4. Yang pertama adalah tata krama berangkat atau pulang sekolah. Yang pertama adalah mandi dan menggosok gigi. Jangan sampai nanti kamu pada saat berangkat sekolah belum mandi, bau. Oke? Kemudian yang kedua adalah memeriksa pakaian dan kelengkapan seragam. Lihat dari atas sampai bawah, disesuaikan dengan harinya, sesuai dengan jadwalnya, jadwal harinya. Jangan sampai hari Senin kamu memakai pakaian pramuka. Yang kamu pakai pada hari Senin adalah merah putih. Kemudian, memeriksa buku dan alat tulis. Lihat bukunya kamu, sesuaikan dengan jadwal. Jika pada hari itu ada jadwal PCOK, ya kamu juga harus membawa buku PCOK. Jangan sampai kamu tidak ada pelajaran agama, tetapi kamu memasukkan buku agama. Alat tulisnya jangan lupa dibawa. Kemudian sebelum kamu berangkat, berpamitan dan bersalaman dengan orang tua. Itu untuk menandakan kamu meminta restu kepada orang tua. Bu, Pak, saya mau berangkat dulu ke sekolah, doakan. Doa orang tua itu eh, sangat manjur buat kalian. Berkah buat kalian. Nah, kemudian yang terakhir, memberitahukan orang tua apabila akan pulang terlambat. Bicara, ngomong sama orang tua, ngomong kali wong tuamu aja ngasih jadi goletan. Bisa dipahami sampai sini? Yuk lanjut. Tata krama melaksanakan tugas piket. Jelas kan kalau kamu berangkat ke sekolah, otomatis kamu ada yang namanya tugas piket, ada jadwalnya masing-masing. Tidak setiap hari, biasanya adalah seminggu sekali. Kangen tidak melaksanakan tugas piket? Kangen, Bu Fitri juga kangen sama kalian. Yang pertama adalah datang lebih awal. Kamu kalau piketnya hari Senin ya datangnya lebih awal. Kamu kalau piketnya hari Jumat ya datang lebih awal pada hari Jumat. Yang biasanya kamu berangkat setengah 7, ya kamu datang sebelum setengah 7. Bisa dipahami? Kemudian membersihkan dan menjaga kebersihan kelas pada hari itu. Sebenarnya kamu menjaga kebersihan kan setiap hari. Tetapi kamu punya tanggung jawab lebih pada saat kamu tugas piket. Merapikan tempat duduk. Misalnya tempat duduknya melak-melok atau tempat duduknya berantakan, ya kamu rapikan. Melaksanakan tugas piket dengan tanggung jawab. Nah, di sini melaksanakan tugas piket dengan tanggung jawab. Jika kamu sedang piket, kan kamu datang lebih awal, pulang lebih siang. Nah, pada saat kamu piket ini, kamu ada yang nyapu, kemudian ada yang membersihkan jendela, ada yang merapikan tempat duduk. Tiba-tiba kamu kabur dari piket. Apakah itu tanggung jawab? Tidak. Kan hanya seminggu sekali, berarti kamu harus melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau pada saat kamu piket, ya kamu nyapu, kamu bersihkan kelas, kamu merapikan tempat duduk, rapikan yang ada di kelasmu. Bisa dipahami? Kemudian yang terakhir adalah siap membantu gurumu. Yang piket siap, biasanya kan guru lah, nggak hanya Bu Fitri saja. Siapa yang di sini piket, tolong hapuskan. Seperti itu kan? Berarti yang setiap kali piket, kamu siap membantu gurumu dengan ikhlas. Ya, oke?
dengan ikhlas. Jangan sampai, Bu, saya sudah membawakan buku, minta uangnya dong. No, tidak boleh. Dia membantu guru dengan ikhlas, tanpa imbalan apapun. Oke, bisa dipahami? Lanjutkan tata krama mengikuti upacara bendera. Nah, sudah setahun lebih ya, mau 2 tahun, ternyata kamu belum berangkat sekolah. Bu Fitri kangen banget pada saat mengikuti upacara bendera. Apakah kalian kangen? Kangen dong, kangen. Kapan kamu mengikuti upacara bendera? Setiap hari Senin ataupun hari besar seperti hari ulang tahun kemerdekaan, iya kan? Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan tata kramanya? Datang lebih awal, berseragam lengkap. Apa maksudnya berseragam lengkap? Memakai topi, dasi, sabu, kaos kakinya harus berwarna putih, sepatunya berwarna hitam. Lalu seragamnya apa biasanya? Merah, putih. Ya kan? Kemudian lanjut mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Maksudnya apa? Tidak berbicara sendiri, tidak gelewean, tidak cubit-cubitan, tidak ngusili temannya, mendengarkan, mengikuti. Ya kan? Paling kalau upacara itu tidak sampai 1,5 jam. Yang penting kamu mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian lanjut setelah selesai masuk kelas dengan tertib. Sebelum masuk kelas dengan tertib, kamu harus berbaris dengan baik. Pada saat upacara berbaris dengan baik, lurus dengan kelompoknya masing-masing. Mengapa demikian? Pada saat upacara, jika kamu kelas 4, jangan sampai kamu berbaris bersama dengan kelompok kelas 1. Ya kan? Jangan sampai kamu berbaris di kelompok kelas 1. Kalau kelompoknya kamu kelas 4 ya kelas 4. Kamu kelas 3 ya kelas 3, kelas 5 ya kelas 5. Bisa dipahami ya? Lurus, jangan menceng-menceng kayak ule. Baru kemudian setelah selesai baru masuk kelas dengan tertib. Mengapa kita harus mengikuti upacara bendera? Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Bertanya-tanya nih, ngapain sih upacara bendera? Manfaat kegiatan upacara bendera ada banyak sekali. Tetapi di sini Bu Fitri akan memberikan 5. Yang pertama adalah pengibaran bendera merah putih. Pengibarnya jumlahnya ada berapa? 3 orang. Nah, pengibaran bendera merah putih ini ruh dari kegiatan inti upacara bendera. Ruhnya. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Nilai gotong royong dan kebersamaan. Tiga orang pengibar bendera merah putih ini mau mengibarkan, mereka akan bergotong royong. Yang satu memegang bendera, yang satu narik, yang satu memegang. Betul, betul. Kemudian kebersamaannya pada saat mulai jalan sampai mereka kembali ke tempatnya, mereka kan bersama-sama. Itu tanggung jawabnya mereka. Untuk apa? Agar pelaksanaan pengibaran bendera merah putih itu hikmat, itu baik. Jika misalnya misal dari 3 orang ini yang tengah misalnya harus babanya adalah ketika kaki kiri kan kiri semua, ya kan? Kiri semua jalan, yang kaki kiri di melangkah, kemudian kaki kanan ada di belakang, ya kan? Nah, tangan kanan itu ada di depan, seperti itu. Nah, ketika salah satu dari 3 pengibar bendera ini misalnya salah jalan, harusnya kiri dia kakinya kanan, maka itu akan menyebabkan ketidakharmonisan, kekurangan pada pengibaran bendera merah putih. Padahal pengibaran bendera merah putih itu adalah ruh dari kegiatan upacara bendera. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Mengingat dan menghayati jasa para pahlawan yang telah gugur. Masih ingat dengan sejarah para pahlawan? Harus kamu ingat. Dan di sini saat kamu mengheningkan cipta, kamu mengingat, menghayati bahwa kita sekarang merdeka karena siapa? Karena para pahlawan pada saat
dulu mereka memerdekakan Indonesia. Seperti itu. Kemudian ada lagi pada saat membaca teks Pancasila. Manfaatnya apa sih? Mengapa harus membaca teks Pancasila? Mengingat dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta menumbuhkan sikap Pancasilais. Pancasila silanya ada berapa? 5. Dan setiap sila ini memiliki kandungan masing-masing. Pada saat membaca teks Pancasila, kita itu diingatkan bahwa nilai-nilai tersebut itu sangat baik untuk kita dan menumbuhkan sikap Pancasilais. Kemudian ada lagi pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang membacakan? Petugasnya. Pintar. Manfaatnya untuk apa? Mengingatkan kembali tentang dasar negara Republik Indonesia. Karena dasar negara Republik Indonesia adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kegiatan terakhir adalah amanat pembina upacara. Siapa itu pembina upacara? Pembina upacara adalah orang yang memberikan amanat atau nasihat pada saat upacara yang berdiri di depanmu. Itu pembina upacara. Manfaatnya apa? Manfaatnya biasanya amanat tersebut berupa pendidikan dan karakter bangsa agar kita sebagai siswa itu memiliki karakter bangsa, berubah sikapnya menjadi lebih baik. Iya kan? Bisa dipahami sampai sini tentang manfaat kegiatan upacara bendera? Jika sudah, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kan kamu masuk ke kelas. Bagaimana tata krama masuk dalam kelas? Yang pertama adalah berbaris di depan pintu. Begitu? Tentu saja pada saat sebelum kamu masuk harus berbaris dulu di depan pintu. Siapa yang memerintahkan? Ketua kelas atau orang yang ditunjuk oleh guru. Misalnya, ketua kelas tidak berangkat, ya yang ditunjuk oleh guru misalnya wakil ketua. Kalau ketua sama wakilnya tidak berangkat ya sekretaris, atau nanti bergilir tergantung kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah ketua kelas. Siap, gerak, kencang depan, gerak. Ya kamu ngikutin, jangan sampai kamu siap, gerak, kamu masih tengok kanan kiri. Apa-apa, sambil cerita, apa-apa. Nah, no. Tetapi pada saat ketua kelas atau pemimpin yang di depan sudah memerintahkan suatu perintah, kamu laksanakan. Bisa dipahami? Kemudian masuk kelas dengan tertib satu persatu, jangan nyelonong. Tidak mendahului teman. Jangan kamu yang ada di belakang, terus tahu-tahu kamu lari ke depan, terus masuk dulu. Tidak boleh. Masuk kelas dengan tertib. Yang terakhir adalah bersalaman dengan guru yang sudah menunggu di depan kelas. Salaman dengan guru. Jika gurumu ada di depan kelas, jangan dicuekin. Ya, tapi kamu berikan salam. Assalamualaikum Bu Guru. Atau kamu juga bisa memberikan salaman. Kalau sekarang mungkin tidak bisa ya seperti itu. Cukup kamu menyatukan seperti ini. Assalamualaikum Bu Guru. Sudah selesai. Ya, lanjut. Tata krama mengikuti pelajaran. Yang pertama, berdoa sebelum pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan dan mendengarkan guru. Jangan sampai pada saat guru menjelaskan sesuatu, kamu bermain-main sendiri. Ketiga adalah mengerjakan sendiri ketika ulangan. Ya iya, masa ya kamu mau ulangan contek-contekan? Tidak. Kerjakan sendiri ketika ulangan. Kemudian lanjutnya, kerjakan tugas tepat waktu. Ketika ada tugas, kerjakan tepat waktu. Jangan menunda pekerjaan dengan baik-baik. Jangan menunda pekerjaan yang ada di depan mata. Jangan besok. Jangan nanti. Itu yang biasa kalian lakukan ketika kalian malas. No, hilangkan rasa malasnya kamu. Bisa?
Ketika ada suatu tugas, kerjakan secepat mungkin, selesaikan. Jika nanti sudah selesai, kamu terserah mau ngapain, mau bermain, mau layah-layah, mau apa, terserah. Yang penting kamu selesaikan dulu tugas kewajibanmu, kemudian baru kamu bisa bersantai. Jangan sampai kamu bersantai dulu lah, mengkolah, nantilah. Nah, itu yang sering kalian lakukan. No. Kerjakan apa yang ada di depan matamu. Setelah itu, setelah selesai, kamu terserah mau ngapain. Tetapi di dalam kelas, jika tugasnya dikerjakan tepat waktu sudah selesai, jangan mengganggu temanmu. Bisa dipahami? Tapi ketika sekarang pada saat daring, jika diminta tugasnya hari Senin, ya kamu selesaikan hari Senin. Jangan belibir-belibir keluar. Jika hari Selasa, ya Selasa. Jangan sampai pekerjaan hari Senin kamu kerjakan hari Sabtu. Atau misalnya Senin sampai Jumat ada tugas, ternyata kamu selesaikan dalam 1 hari. Senin sampai Jumat ada tugas, kemudian kamu selesaikan hari Sabtu, lah nanti akan menumpuk lebih banyak. Mok lebih kesel, iya lebih capek. Selesaikan tepat waktu. Kemudian angkat tangan atau acungkan jari ketika ada pertanyaan. Ketika ada pertanyaan, jangan tanya teman. Tanyakan pada gurumu dengan cara angkat tangan. Atau jika kita pada saat daring seperti ini, silakan bertanya lewat WA group. Jadi kita bisa sharing bersama, kita bisa mencari solusi bersama. Bisa dipahami? Yang terakhir, pada saat mengikuti pelajaran, tidak boleh makan, meludah, membuang sampah sembarangan, dan mengganggu teman. Boleh minum kalau Bu Fitri memperbolehkan, silahkan kamu minum, tapi tidak boleh makan. Jika masih ada sisa makanan, silahkan kamu simpan atau kamu habiskan terlebih dahulu di luar kelas. Ketika sudah pembelajaran, kamu mohon untuk tidak makan. Dan jangan meludah, jorok, kotor. Ludahnya kamu itu banyak kumannya. Kalau kamu meludah, virus atau kuman yang ada di dalam ludah itu akan menyebar melalui apa? Udara. Jadi jangan sesekali kamu meludah. Meludahnya di mana? Kamar mandi. Bisa dipahami? Jika kamu sudah meludah, kamu siram dengan air. Bisa? Nah, lanjut. Tata krama meminta izin keluar kelas. Yang pertama adalah maju ke depan. Jangan pada saat kamu duduk di bagian belakang atau duduk dimanapun, meskipun kamu di depan, Bu, izin ke belakang. No. Datang ke depan. Datang ke gurumu. Kemudian baru menyatakan maksudnya, Bu, saya mau izin ke belakang, mau ke kamar mandi. Bukan berarti kamu menyatakan, Bu, ke belakang. Nah, ini, Bu ke belakang. Siapa yang ke belakang? Bu Fitri atau kalian? Nah, itu. Tapi nyatakan maksudnya, Bu, maaf, saya izin ke belakang. Bu, Bu, maaf, saya izin ke belakang. Bu, saya izin ke belakang. Nah, jika sudah diberikan izin, keluar kelas dengan baik dan sopan. Jangan kamu berlarian, apalagi jebret. Kemudian setelah itu kembali ke kelas dan ucapkan terima kasih kepada gurumu. Siapapun yang ada di dalam kelas, ucapkan terima kasih. Jika tidak ada guru, kamu diperbolehkan meminta izin kepada ketua kelasnya. Ketua kelasmu, misalnya ketua kelasnya adalah Sulfa. Fa, aku izin ke belakang ya. Boleh, silahkan. Yang penting kamu datang, jangan, Fa, aku izin ke belakang. No. Tapi kamu datangi orang yang akan kamu mintakan izin. Bisa dipahami? Lanjut. Tata krama masuk kelas lain. Nah, ini yang sering terjadi. Tata krama masuk kelas lain. Yang pertama adalah ketuk pintu. Tok, 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 tok. Kemudian yang kedua adalah menyatakan maksudnya. Kalian itu datang ke kelas lain untuk apa? Misalnya meminjam sapu. Bu, maaf, saya mau meminjam sapu. Jangan di depan terus tahu-tahu buka. Kamu ngintip dari pintu. Ada sapu nggak ya? Nah, itu yang sering Bu Fitri lihat. Ketok pintu terlebih dahulu, datangi guru atau siapapun yang ada di dalam kelas, kemudian minta izin,
Maaf, saya mau pinjam sapu. Bu, maaf saya mau pinjam pel. Atau Bu, maaf saya mau pinjam buku. Boleh. Kemudian setelah diizinkan, segera mohon diri. Jangan kamu sudah minjam sapu terus joget-joget di kelas. No, tetapi segera mohon diri dengan cara yang baik. Tidak sudah ambil, misalnya sudah ambil sapu, kemudian kamu lari. Kamu lagi dikejar apa kalau kayak gitu? Memangnya kelas itu hantu? Tidak kan? Nah, tapi berjalan keluar kelas. Setelah itu tidak berlari dan mengganggu kelas lain. Jangan lupa setelah kamu menyatakan maksudmu, kamu ucapkan terima kasih kepada guru kelas yang dimasuki. Jika kamu meminjam sesuatu ya dikembalikan dan ucapkan terima kasih Bu dan dikembalikan ke tempatnya. Misalnya kamu meminjam sapu ya jangan sampai dilempar, tapi kamu taruh di tempatnya kembali dan ucapkan terima kasih Bu. Dah. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Lanjut. Tata krama mengakhiri pembelajaran. Ini masih kurang, mohon maaf. Tata krama mengakhiri pelajaran yang pertama adalah berkemas dan duduk dengan rapi. Cepetan berkemasnya, taruh semua buku dan peralatanmu di dalam tas. Yang kedua, berdoa dan mengucapkan salam. Berdoa dulu, jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah karena pelajaran sudah selesai. Kemudian ucapkan salam pada gurumu. Kemudian yang ketiga, tidak berebut bersalaman. Satu persatu. Paham ya? Kemudian lanjut, keluar kelas dengan tertib. Keluar kelas satu persatu. Pada saat setelah salaman, kamu keluar kelas satu persatu. Dan yang paling penting adalah segera pulang ke rumah. Jangan mampir. Ya, segera pulang ke rumah. Jangan sampai kamu mampir kecuali kalau kamu sudah izin terlebih dahulu mau ke rumahnya temanmu. Tapi usahakan untuk segera pulang ke rumah, jangan mampir. Apalagi kalau kamu mau mampir misalnya, lah aku harus mampir di sini lapangan, lah aku harus mampir di sini pasar lah. No, tapi segera pulang ke rumah. Jika sudah minta izin terlebih dulu tadi pagi misalnya kamu sudah minta izin mau ke rumahnya siapa, silakan. Tapi lebih baik kamu pulang dulu. Kemudian setelah kamu sampai ke rumah, jangan lupa letakkan sepatu, tas dengan tertib di tempatnya. Jangan sampai pada saat kamu sepatunya kamu lepas, kemudian kamu lempar sembarangan. No. No, 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 no. Kamu harus letakkan sepatu dan tas dengan baik di tempatnya. Sepatu ya di rak sepatu. Kalau tidak ada ya bawahnya yang rapi. Paham? Kemudian setelah itu segera ganti pakaian dan taruh di tempat semestinya. Ganti pakaian. Pakaian yang tadi kamu kenakan jangan dikelumbruk. Apalagi sampai kamu lempar ke kasur. Bau, itu banyak keringatnya. Tapi taruh di tempatnya. Misalnya mau dicuci ya kamu taruh di ember cucian. Paham? Cuci tangan dan kaki sebelum makan siang. Jangan lupa cuci tanganmu dan cuci kaki sebelum kamu makan siang. Terutama saat pandemi seperti ini, silahkan kamu setelah bepergian, baik itu main atau pergi dari manapun, wajib kamu cuci tanganmu menggunakan apa sabun. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jika sudah bisa dipahami, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai tentang tata krama. Hari ini kamu sudah mempelajari tentang tata krama. Tata krama mulai dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Kamu juga sudah mempelajari tentang tata krama mengikuti upacara bendera. Sudah tahu manfaat upacara bendera itu sendiri. Bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, terima kasih atas perhatiannya. Nanti Bu Fitri akan memberikan evaluasi di WA Group. Paham? Bu Fitri cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.